kurang 4 lagi. Sudah bisa selesai. Harapkan. Izin beli kopi dulu, Pak. Izin sambil makan, Pak. Monggo, monggo. Silakan. Pak Dadang kirimlah cemilannya, Pak Dadang. Kirimlah cemilannya. Nanti kalau saya enggak boleh makan. Baik. Monggo. Pak Arif, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Baik, Pak. Baik, Sehat. Pak. Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita mulai pembelajaran tentang IPS. Sebelum memulai, agar ilmu bermanfaat dan pembelajaran kita berjalan lancar dari awal sampai akhir, mari kita berdoa dulu kepada Pak Dadang atau yang bisa mewakili. Kita mulai berdoa. Saya wakilkan Budia Permanasari, Pak. Ya. Pak Dadang terus sampai, kasihan. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ana Nadia. Sebelum kita memulai pelajaran, karena kita masih suasana 17 Agustus, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Pak Dadang, pimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, anakku Saudaraku, Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, airku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya, baik, terima kasih buat Anda semua. Mudah-mudahan semangat nasionalisme kita terus bertambah. Baik, sebelum memulai pelajaran, mohon disiapkan modul pembelajaran, bahan-bahan pembelajaran, dan LKDP nantinya. Baik, kita meninjau kembali pembelajaran kita sebelumnya. Kita telah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Baik, siapa tahu jumlah negara ASEAN? 10, Pak. 10, Pak. Tuh. Kemarin di Piala AFF 11, Timur Leste belum masuk. Baik. Sebelum pembelajaran, Anda semua akan diberi sebuah video untuk bisa ditonton bersama-sama. Baik,
Mohon izin. Baik, Ananda semua, mohon didengarkan, diperhatikan, karena kita habis ini akan menganalisis dan mempelajari apa-apa yang ada di pembahasan kita hari ini. Kita membahas hari ini tentang kondisi geologis dan rupa bumi di negara-negara ASEAN. Silakan. Video kali ini akan membahas tentang kondisi geografis wilayah ASEAN. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan kondisi geografis? Bagi yang belum tahu, terus simak video ini ya. Kondisi geografis adalah keadaan yang tampak sebenarnya di permukaan bumi pada suatu wilayah, seperti keadaan dataran, pegunungan, sungai, perairan, batas wilayah, dan lain sebagainya. Gimana? Sekarang sudah paham ya tentang kondisi geografis? Kondisi geografis yang kita bahas terdiri dari letak wilayah, kelompok wilayah, tentang alam seperti penampakan alam, disebutkan tadi. Sekarang kita bahas tentang wilayah ASEAN. Letak maksudnya adalah posisi. Posisi wilayah ASEAN, gimana cari tahunya ya? Nah, letak wilayah bisa kita tinjau secara astronomi. Artinya, letak berdasarkan garis bintang dan garis sudut. Untuk menentukan nilai bintang dan sudut garis sudut atau yang mendatar. Tampak 11 derajat bintang selatan dan 29 derajat bintang utara. Kedua, kita lihat garis sudut, yaitu garis vertikal atau garis yang tegak ya. Bernilai 93 derajat ujung timur sampai 141 derajat ujung timur. Secara astronomis, wilayah ASEAN terletak pada 11 derajat bintang selatan sampai 29 derajat bintang utara dan 93 derajat ujung timur sampai 141 derajat ujung timur. Kemudian, letak wilayah juga bisa ditinjau secara geografis. Artinya, letak berdasarkan kenyataan yang tampak di permukaan bumi. Dengan peta, kita bisa melihat apa saja yang ada di sekitar wilayah ASEAN. Pertama, ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua, ada benua Asia dan benua Australia. Jadi, secara geografis, wilayah ASEAN terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, juga di antara benua Asia dan benua Australia. Saya, teman-teman mengingatnya.
Suatu wilayah tentunya memiliki batas-batas. Kita bisa memperhatikan batas wilayah ASEAN di 4 arah, yaitu sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan, dan sebelah timur. Berdasarkan peta yang telah kita lihat sebelumnya, teman-teman tentunya bisa ya menyebutkan batas-batas wilayah ASEAN. Sebelah utara dengan Cina, sebelah barat ada Samudra Hindia, Teluk Benggala, anak benua India. Sebelah selatan ada Samudra Hindia, Australia, untuk bisa mengetahui iklim wilayah ASEAN, kita ingat lagi batas bentang wilayah ASEAN. Tampak ya, batasnya 11 derajat bintang. Kedua, fragmented, berbentuk terpisah-pisah, ditandai dengan banyak pulau. Nah, seperti negara kita ya, Indonesia. Ketiga, elongated, berbentuk memanjang, seperti Vietnam. Terakhir, protruded, berbentuk kompleks, ada bagian lingkaran dan bagian yang memanjang. Contohnya, Myanmar. Negaranya yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia bagian barat. Sedangkan daerah maritim, daerahnya dikelilingi garis merah. Negaranya yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekarang kita coba mengingat kembali ya, apa saja yang sudah kita ketahui tentang kondisi geografis wilayah ASEAN. Pertama, letak wilayah ASEAN. Secara astronomis terletak pada 11 derajat bintang selatan sampai 29 derajat bintang utara dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan secara geografis terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, juga di antara benua Asia dan Australia. Kedua, batas wilayah ASEAN. Sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah barat dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala dan anak benua India, sebelah selatan Samudra Hindia, Australia, Timur Leste, dan sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang ketiga, iklim wilayah ASEAN, yaitu iklim tropis dan subtropis. Keempat, karakteristik geografis, yaitu kompleks seperti lingkaran, fragmented terpisah-pisah, elongated memanjang, dan protruded berbentuk kompleks. Terakhir, kelompok wilayah ASEAN, yaitu daerah semenanjung dan daerah maritim. Sekarang, teman-teman tentunya sudah paham ya tentang kondisi geografis wilayah ASEAN. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang kondisi geografis ASEAN. Untuk materi tentang alam wilayah ASEAN, tunggu video berikutnya ya. Baik, anak-anak semua. Demikian video pembelajaran yang kita tayangkan tadi. Apabila Ananda semua ada yang belum paham, ada belum mengerti, bisa ditanyakan. Silakan kepada Ananda semua untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami dalam tadi. Halo. Halo Pak. Mbak, ada Bang Dadang. Silakan bertanya. Karena kalau sudah mengerti, kita akan bagi kelompok. Kita bagi 3 kelompok saja. Kelompok 1, Ananda Dadang, Ananda Ivanullah, kemudian kelompok 2, Erma sama Eri, yang ketiga, Diah Permatasari, yang keempat, Eni sama Bambang.
di buku modul anak-anak dan di sudah ada LKDP yang bisa diisi, jadi bisa didiskusikan apa-apa saja pertanyaannya dan diisikan. Jadi anak-anak semua diberi waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikannya. Silakan. Oke, Pak, siap. Ya, terima kasih. Kemudian dalam pengisian LKDP ada langkah-langkahnya, mohon dipahami dan apa tujuan yang ingin dicapai dari LKDP tersebut. Jadi nanti di Ananda semua berkelompok bergantian menyampaikan hasil dari LKDP tersebut. Silakan. Ya, Pak. Halo? Halo, Pak. Masih mengerjakan, Pak? Masih mengerjakan semua? Masih Pak, masih mengerjakan. Ya. Alhamdulillah. LKDP-nya di mana? Jawabannya bisa dicari dari berbagai sumber, bisa dicari di di internet, buku digital dan modul. Itu sudah lengkap, Pak. Anak-anak tinggal mengisikan saja lagi. Isinya di Oke, Pak. RPP, Pak. Di dalam LKDP ini dibahas tentang yang pertama identitas negara. Yang dibahas di sana adalah jumlah penduduknya berapa, bentuk pemerintahannya, negaranya di mana, bahasa resminya, mata uang, lagu kebangsaan, dan tenaga kemerdekaan. Kemudian batas-batasnya. Juga ditanya di sana mengenai tentang alam, jumlah penduduk, perekonomiannya. Nanti Anda semua bisa mempresentasikan, pilih aja urutannya dari 1-2, kemudian dilanjutkan kepada kelompok berikutnya. Sudah ada yang selesai? Bentar, Pak. Belum, Pak. Eri sudah itu, Pak, kelihatannya, Pak. Belum, Pak Dadang. Ini masih Dari? dari internet, Pak. Tanya, Pak. Ya, Tadi saya kurang nyimak, Pak. Apa tadi soalnya? soalnya yang pertama itu tentang identitas negara-negara di Eropa, Bu. Dari Identitas. ya, bagaimana jumlah penduduknya, apa bahasanya, bagaimana tentang alamnya, bagaimana bentuk perekonomiannya, dan sumber daya alamnya. Soalnya di mana ya, Pak? ASEAN ya, Pak, ya? Di negara ASEAN, Bu. Ada itu di buku digital yang kita bagikan kemarin. Yuk, siapa yang bisa? Kelompok mana yang akan maju lebih dahulu? Saya, Pak, dari Baik, kelompok baik. 1. Silakan Mas Dadang untuk maju ke depan. Ini saya
negara Vietnam aja Pak, karena ada bintangnya. Ya, boleh, Pak. Boleh, Mas Dadang. Vietnam semboyannya kemerdekaan, kebebasan, dan kebahagiaan, Pak. Nama resminya Trong Hoa Ha. Ibu kotanya Hanoi, kota terkenalnya Ho Chi Minh. Penduduk Vietnam asli dari Vietnam sendiri, Pak, dari Cina, Muang Thai. Itu. Sedangkan Montagnat atau orang gunung diperkirakan sedarah dengan nenek moyang orang Indonesia yang mendiami Vietnam Tengah. Berarti kita masih saudara Pak sama Vietnam kalau dirunut dari nenek moyang. Ya, kalau dari Terus sekali Pak Dadang, silakan teruskan. ya, bahasanya Vietnam, Pak. Agama rata-rata Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Kemerdekaannya, kemarin kita merdeka tahun 45, kalau Vietnam merdeka tahun 1954, tepatnya 21 Juli 1954. Bentuk pemerintahnya Republik Sosialis, Pak. Kepala negaranya sama dengan Indonesia, yaitu presiden. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Gitu, Pak. Ya, bagus sekali, Dadang. Terima kasih. Dapat nilai tambahan dari saya. Kemudian yang lain, dari kelompok lain. Mana nih ada suaranya? Atau harus nyanyi lagi? Saya Pak, kelompok 3. Oke, silakan. Bu Eni. Karena rumah saya dekat dengan Singapura, Pak. Jadi saya pilih Singapura ya, Pak ya. Boleh, boleh. Ya, kalau Singapura itu semboyannya Majulah Singapura, Pak. Kemudian ibu kotanya itu ada di Singapura. Kalau bahasanya itu biasanya yang dipakai bahasa Inggris, kemudian ada juga Cina, kemudian juga menggunakan bahasa Tamil, kemudian ada juga digunakan bahasa Melayu, Pak. Nah, jadi kalau orang Melayu ke Malaysia itu nggak bisa bahasa Inggris, masih bisa pakai Melayu, Pak. Gitu. Kemudian kalau agamanya itu agama Buddha, Pak. Ada Hindu, ada Islam, dan ada Kristen. Kemudian kalau kemerdekaan Singapura, Pak, itu saya ingat, Pak, karena selisih 1 hari sama ulang tahun saya, Pak. Kalau kemerdekaan Singapura itu tanggal 9 Agustus, Pak, tahun 1965. Kemudian kalau pemerintahannya itu bentuknya negara republik, Pak. Kepala negaranya itu presiden, tapi kepala pemerintahannya Perdana Menteri, Pak. Mata uangnya dolar Singapura, Pak. Kemudian untuk penduduk aslinya itu sebagian besar kan suku Cina ya Pak ya. Kemudian sisanya itu dari suku Melayu, kemudian India dan Inggris, Pak. Itu saja Pak mengenai Singapura. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Saya Pak dari kelompok 2. Kelompok 2. Ya, bagus. Negara Silakan. Malaysia ya Pak. Malaysia. Ya, silakan. Ya, ibu kotanya Kuala Lumpur. Penduduk aslinya sebagian besar Melayu. Kemudian juga ada Cina, India, dan ada juga Arab. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu dan bahasa negara lainnya seperti Cina dan bahasa Inggris, dan juga ada juga bahasa Tamil. Agamanya sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kemudian kemerdekaannya itu tanggal 31 Agustus 1957. Berarti Malaysia merdeka setelah kita merdeka. Kemudian hasil buminya timah, karet, timah, kemudian hasil perkebunannya karet dan kelapa sawit. Pemerintahnya berbentuk kerajaan konstitusional. Nah, mata uangnya ringgit. Nah, mungkin cuma itu Pak dari kelompok 2.
Baik, terima kasih. Berarti semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kita tinggal mengambil kesimpulan dari Ananda semua. Ada yang bisa menarik kesimpulan tentang negara-negara ASEAN dan kondisi lingkungannya. Silakan kalau ada yang mau nanti dikasih nilai tambahannya. Silakan. Oke. Kalau baik kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, letak geografis adalah meletakkan sesuatu berdasarkan yang ada di bumi. Itu berkaitan mengenai arah. Arah itu ada 4, yaitu utara, barat, timur, dan selatan. Kemudian letak geografis bisa dihitung melalui secara letak astronomi. Astronomis itu berdasarkan koordinat yang ada. Jadi kalau berbicara tentang letak astronomis, kita akan membahas tentang lintang utara, lintang kondisi sebenarnya di bumi. Kemudian mungkin sebagai penutup demikian saja untuk pembahasan ke depan, anak-anak bisa membaca modul dan mengajarkannya untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sebelum mengakhiri, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif. Waktunya 34 menit ya. Baik, selanjutnya kurang 3 lagi gitu. Ya, 3 lagi. Siapa selanjutnya kita sampai malam ya. Oke, Ibu dan Bapak, itulah tadi pengalaman tidak bisa dibohongi ya. Saya tidak bisa berkomentar banyak, cuma saya hanya mengomentari satu hal terkait ketertiban Ibu dan Bapak mengimplementasikan langkah-langkah pembelajaran ya. Jadi di tabel langkah-langkah pembelajaran itu masih ada dan banyak langkah-langkah yang tidak diimplementasikan, itu saja. Jadi terkait sintaknya itu yang saintifiknya belum muncul itu masih ada gitu. Jadi memang Ibu dan Bapak harus berfokus pada memperbaiki bagian langkah-langkah pembelajaran. Tuh, okay. Dan mengenai problem based learning ini rata-rata belum nampak ya, karena kan kalau berbicara soal problem based learning ya pembelajarannya berbasis masalah. Misalnya tadi contohnya yang multikultur ya, keragaman itu sebenarnya setelah disampaikan materi jumlah suku dan lain sebagainya mungkin ya, itu bisa diarahkan terkait permasalahannya apa, misal konflik ya dan lain sebagainya. Nah, dari problem base itu masalah dari konflik itu ya karena mungkin multikultur ini memunculkan pergesekan dan lain sebagainya. Maka nanti peserta didik bisa dari masalah itu bisa mengeksplor lebih dalam ya. Jadi bukan hanya sekedar materi yang ada di buku kita sampaikan sebagai pengantar umum, tapi eksplorasi yang dilakukan oleh peserta didik itu dari kita carikan permasalahan dulu dari tema kita, gitu, sehingga peserta didik akan menambahkan wawasan lebih dalam mengenai permasalahan itu dan menemukan solusinya. Karena kan problem based nanti akan mencari solusinya. Apa permasalahan misalnya dari konflik agama atau konflik kebudayaan yang ada di Indonesia misalnya begitu. Okay? Jadi memang problem base-nya rata-rata pakai problem base tapi belum nampak begitu saja. Jadi permasalahannya hanya di kotak langkah pembelajaran yang belum konsisten dengan yang dituliskan di atasnya ya. Tapi overall semuanya oke, mantap, luar biasa ya. Itulah tadi pengalaman tidak bisa diganggu gugat lah kalau gitu ya. Dan apalagi ya, ya itu saja kalau dari saya ya. Monggo Bu Ari.
untuk Iya, menambahkan. terima kasih Pak Bayu. Iya. Ini apa untuk apa RPP ya sangat kelihatan Bapak Ibu yang sebelum ini itu aktif presentasi, sebelum kita peer teaching itu loh, itu mengalami perbaikan yang bagus, yang luar biasa begitu untuk RPP-nya. Nah ini terbukti untuk Bapak Ibu yang belum pernah presentasi itu belum diperbaiki RPP-nya. Jadi RPP-nya masih belum runtut, kemudian menentukan tujuan pembelajarannya, jangan sampai lupa Bapak Ibu harus ada unsur ABCD. Ini yang agak-agak miss itu degree-nya begitu. Terus kemudian menyusun IPK juga begitu. Ini terutama untuk Bapak Ibu yang sebelum peer teaching itu belum pernah presentasi ya. Begitu. Kalau yang sudah presentasi itu sudah mengalami kemajuan. Maksudnya RPP-nya sudah mulai runtut, sistematis begitu. Tinggal dilaksanakan dalam peer teaching-nya itu. Itu untuk administrasinya. Kemudian beberapa hal yang saya catat dari tadi siang ya. Yang pertama itu adalah apersepsi Bapak Ibu. Untuk apersepsi itu selain mengaitkan dengan materi sebelumnya, itu juga perlu mengaitkan dengan pengetahuan kontekstual. Apalagi ketika materi sebelumnya itu tidak ada hubungannya dengan materi yang sekarang. Misalnya, materi yang kemarin itu tentang negara-negara ASEAN, dan itu sudah selesai. Kemudian materi berikutnya tentang mobilitas, begitu. Nah, jika tidak ada hubungan secara langsung, maka Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan pengetahuan kontekstual, kekinian yang sekiranya anak-anak itu bisa langsung membayangkan atau tahu. Nah, begitu. Itu ya untuk apersepsi. Kemudian untuk kegiatan inti mengorientasikan masalah. Nah, ini yang beberapa, tapi semakin malam itu semakin bagus, semakin menyempurnakan dari yang sudah begitu. Untuk mengaitkan mengorientasikan masalah, itu Bapak Ibu sudah sebagian besar memberikan stimulus ya. Cuma stimulus itu harus difungsikan. Jadi tidak kemudian ya sudah berlalu begitu, atau bahkan stimulusnya berupa materi. Nah, itu bukan stimulus Bapak Ibu. Jadi misalnya ada gambar, nah kemudian anak-anak mengamati itu apa yang ada di benak anak-anak mengenai gambar atau video tersebut. Ini tidak akan terjadi jika tadi ada Bapak Ibu yang menyampaikan ini stimulusnya itu video pembelajaran. Terus kemudian menanyanya, LKPD-nya itu mengulang dari materi itu namanya bukan mengungkapkan bukan memecahkan masalah, bukan, karena itu hanya sekedar kayak kita ceramah terus kemudian dirangkum begitu. Nah, itu belum PBL begitu, karena nggak ada masalah yang muncul, hanya sekedar ada Bu Guru atau Pak Guru menyampaikan materi terus kemudian anak-anak suruh mengulang kembali begitu. Nah, tadi beberapa Bapak Ibu juga sudah ini ada gambar, ada video yang itu sangat kontekstual, kemudian anak-anak dirangsang untuk bertanya dan kemudian mencari solusinya. Nah, itu yang sudah bagus. Kemudian, nah ini Bapak Ibu untuk nanti ketika UKIN atau Umbreak itu semua perangkat itu bisa dimunculkan. Misalnya kayak LKPD bisa ditunjukkan. Biar ini kan di dokumen juga cuma RPP saja kan, jadi kita nggak tahu LKPD-nya itu bentuknya seperti apa begitu. Tapi semakin malam sudah dimunculkan. Terus kemudian LKPD itu bagian dari kegiatan inti Bapak Ibu. Kalau model pembelajarannya itu PBL. Jadi LKPD itu bagian dari kegiatan inti. Begitu. Jadi bukan nanti dibawa pulang terus kemudian PR. Nanti kita nggak bisa mengamati perilaku anak-anak ketika bekerja sama atau berkelompok. Tuh. Terus kemudian ini stimulus. Nah, stimulusnya tadi sudah bagus ya, apalagi yang tentang mobilitas sosial itu ada Bunge, ada Citayam Fashion Week, ada Verdi Sambo begitu. Nah, itu sudah bagus, sangat kontekstual dan kekinian untuk anak-anak yang di luar mungkin sudah tahu langsung tune in begitu. Jadi contohnya itu sangat nyata ada di kehidupan mereka. Cuma sayangnya
tadi itu Bu siapa ya? Saya catat di sini. Di LKPD-nya itu justru malah menampilkan masalah yang sudah nggak up to date, kayak sama yang KPK itu siapa sih? Novanto. Ya, Novanto, Ya, Bu. Novanto. Itu kan sudah beberapa tahun yang lalu. Padahal waktu mengorientasikan masalah itu sudah bagus begitu. Tapi LKPD-nya, nah nanti Bapak Ibu untuk membuat LKPD-nya bisa mengambil masalah-masalah yang kekinian, yang sangat dekat dengan anak-anak. Kalau mobilitas mungkin bagi anak-anak usia SMP, Citayam Fashion Week itu lebih masuk begitu, atau begitu yang sedang terjadi begitu, sehingga mereka punya pengalaman bermakna begitu. Kalau Setio Novanto ya, itu kan sudah 4 atau 5 tahun yang lalu, mungkin anak-anak juga masih SD, nggak memperhatikan berita politik atau apa gitu. Jadi akan sangat sulit dibayangkan oleh anak-anak. Biasanya untuk pengetahuan yang sangat kontekstual itu akan lebih mudah tertanam dalam benak mereka, langsung ting kayak gitu. Jadi beda dengan sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan begitu. Terus apalagi? Nah, Bapak Ibu untuk melengkapi, misalnya ketika Bapak Ibu membagikan LKPD, terus kemudian ada bisa searching, bisa buka HP dan lain sebagainya. Bahkan apalagi di sebagian besar sekolah itu kan membawa HP ke dalam kelas, dalam pembelajaran itu kan banyak yang dibatasi. Nah, itu sebenarnya fungsi dari bahan ajar yang Bapak Ibu buat itu bisa dibagikan ke anak-anak bersamaan dengan LKPD. Karena bisa jadi informasi atau soal yang ada di LKPD itu di buku paket mungkin nggak ada. Mungkin anak-anak perlu info tambahan. Nah, itulah fungsi bahan ajar yang dibuat sama Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membagikan LKPD, maka bahan ajar itu sekalian dibagikan agar nanti Bapak Ibu tidak silakan googling atau apa. Nah, enggak. Nanti kalau googling, anak-anak malah googling yang lain, nggak selesai-selesai nanti LKPD-nya begitu. Termasuk dengan video pembelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu itu mengambil dari YouTube, kalau bisa videonya itu di-download. Cuma nanti di RPP ataupun LKPD ataupun sumber belajarnya itu dicantumkan linknya atau sumbernya begitu. Tapi ketika ditayangkan di PPT itu videonya itu di-download begitu Bapak Ibu. Jadi tidak langsung live di YouTube. Apalagi kalau pas live di YouTube itu tidak di full screen. Anak-anak akan fokusnya itu di sebelahnya itu loh, di sebelah kanan itu kan ada banyak itu rekomendasi video. Nah, bisa jadi anak-anak fokus ke sana, bukan fokus ke video yang ditayangkan oleh Bapak Ibu. Jadi begitu. Kayaknya kan ada ya ini tutorial mendownload video dari YouTube itu kan mungkin bapak-bapak ini yang mungkin sudah canggih gitu nanti bisa saling bertukar pengalaman begitu. Itu. Terus kemudian apa tadi? Nah, ini yang miss dari sekian banyak Bapak Ibu yang presentasi hari ini, ada Bu Eni ini yang menampilkan langkah-langkah pembelajaran yang runtut dan lengkap sampai dengan evaluasi. Ini yang sebagian besar Bapak Ibu miss terlewat tentang evaluasi. Karena ini bagian dari ini satu kesatuan, satu pertemuan itu harus meliputi itu semua Bapak Ibu. Nanti kalau pas Gompre atau pas UKIN itu ditampilkan, meskipun tadi kayak Bu Eni itu kan cuma menampilkan berapa soal itu, tapi itu bagian dari menilai mengukur keberhasilan pembelajaran pada pertemuan kali ini, gitu ya. Itu yang untuk evaluasi. Terus kemudian sudah itu intinya sebagian besar itu di situ ya, di apa yang saya sampaikan tadi. Semoga nanti bisa lebih baik, tapi luar biasa ya. Jadi gunanya semakin ke sini
semakin sempurna, semakin melengkapi. Nah, nanti pas tiba waktunya kompre atau apa begitu, itu bisa semuanya bisa ini. Untuk Bapak Ibu yang RPP-nya belum ini, kan saya lihat di grup itu kan sudah ada fasilitas itu ya. Bapak Ibu punya inisiatif sendiri mengupload atau mengumpulkan pekerjaan sesama teman. Nah, itu bisa saling berkolaborasi, saling begini, apa ini yang sudah bagus tuh begini. Saya dulu juga begitu. Jadi ngumpul-ngumpulin sendiri begitu, saling berkolaborasi, mana yang yang lebih bagus dan sistematis, runtut, dan memenuhi semua unsur sintak pembelajaran. Gitu. Itu insya Allah dari saya, Pak Bayu. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu hari ini. Semoga tetap sehat sampai besok yang katanya kompre hari Ahad ya. Bu Anissa semoga lekas sembuh. Bu Eni juga semoga nggak batuk-batuk pas waktu itu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Ari, sangat runtut sekali ya. Mungkin sebelum kita lanjut ada komentar ataupun pertanyaan dari Ibu Bapak, monggo. Tidak ada nggih? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan mengenai teknis pengumpulan tugas dari video ya. Jadi Ibu dan Bapak besok mungkinnya itu link Zoom-nya sudah jadi, nanti Ibu dan Bapak download dari link Zoom-nya itu, kemudian saya yakin ukurannya besar Ibu dan Bapak, mohon mungkin menggunakan WiFi yang cepat ya, punya kecepatan tinggi, yang pakai data biasanya bisa mencapai 5 GB dan ke atas ini kalau kita sudah 9 jam lebih ya. Karena ini kayaknya berkelanjutan. Nah, dari situ download, dilihat di mana posisi Ibu dan Bapak performs. Nah, di situ yang dipotong ya, dipotong terus kalau mau diedit ditaruh di bawahnya ada yang nama kemudian NIM itu boleh saja ya. Tapi yang terpenting nama filenya harus benar sehingga yang diunggah itu kita tahu identitasnya misalnya milik Pak Bambang atau milik Bu Eni dan lain sebagainya ya. Dan kalau sudah selesai diedit, disimpan, lalu boleh diunggah di YouTube ya, karena nanti yang dikumpulkan adalah linknya ya, bukan filenya ya. Jadi hasil editing tadi diunggah boleh di YouTube atau di Google Drive ya, sehingga nanti linknya tinggal di copy paste dimasukkan ke dalam kolom unggahan tugas. Okay. Untuk Google Drive, kalau Ibu Bapak mengunggah di Google Drive, jangan lupa pengaturan berbaginya, akses berbaginya diubah. Jadi everyone can intinya semua orang bisa melihat file Ibu dan Bapak ya. Jangan direstriksi. Kalau direstriksi nanti penilai atau penguji tidak bisa melihat itu. Jelas ya Ibu dan Bapak terkait teknis pengunggahan videonya ya. Baik, selanjutnya mengenai uji kompre ya, rencananya hari Minggu dari jam 7 pagi, dan kalau tahun lalu itu tidak ada lagi praktek ngajar. Jadi Ibu dan Bapak akan disiapkan 2 breakout room. Misalnya saya dengan Bu Ari ya. Saya di breakout room 1, Bu Ari breakout room 2 gitu kan. Nanti giliran Pak Dadang masuk ke saya dulu, kemudian yang Bu Ari mungkin Pak Bambang gitu kan. Nanti kalau udah Pak Dadang ke Bu Ari, Pak Bambang ke saya. Nah, yang ditanyakan jadi nggak ada perform lagi ngajar sini. Kalau perform lagi, wah sampai maghrib sampai subuh nih nggak selesai gitu ya. Jadi biasanya kalau tahun lalu tidak ada praktik, hanya tanya jawab seputar RPP, kompetensi profesional serta pedagogis ya. Dan besok semua dosen itu akan melakukan persepsi terkait
teknis yang akan dilakukan uji kompre, maka setelah itu akan saya share apakah tetap sama seperti yang tahun lalu atau ada perubahan, begitu ya Ibu dan Bapak. Jadi insya Allah satu orang itu sekitar 30 sampai 50 menit atau 30 menit ya, saya lupa kisaran gitu waktu yang diberikan ya untuk proses tanya jawab, ya itu sudah 2 penguji. Ya, penguji 1, penguji 2. Ya, jadi itu kurang lebih teknisnya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya share informasi terkininya. Ya. Jelas ya Ibu dan Bapak terkait uji kompre? Jadi tidak ada lagi praktik ngajar, tapi langsung akan diuji oleh penguji, ditanyakan terkait RPP-nya, terkait profesional pedagogisnya, teori dan lain sebagainya. Jadi mohon dipersiapkan ya. Yang jelas berkaitan dengan RPP yang Ibu dan Bapak buat. Jadi pastikan diunggah itu RPP yang benar-benar matang dan Ibu Bapak kuasai ya. Begitu nggih? Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Pak Bayu, Ya, Bu Anissa silakan. untuk RPP-nya yang digunakan itu cukup 1 atau 2 RPP? Terima kasih. Cukup 1 saja. Saya rasa cukup 1 saja nanti, Bu. Oke, Pak. Terima Ya. kasih. Yang penting yang aksi 1 atau aksi 2 yang penting Ibu Bapak sudah menguasai itu. Jadi misalnya pakai PBL gitu kan. Nanti akan ditanyai mengenai PBL ya sudah siap lah intinya gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Bayu. Sami-sami. Karena itu nanti ya penguji kan tergantung dia mau nanya apa gitu. Jadi saya hanya menggambarkan aturan umumnya yang akan ditanya hal seperti itu. Tapi kadang ya mungkin pengujinya akan menanyakan hal yang lain dan Ibu dan Bapak yang mengujinya nanti bukan saya ataupun Bu Ari. Nanti akan diuji oleh dosen di kelompok lainnya. Diselang-seling begitu ya. Oke, untuk uji komprehensifnya nampaknya sudah jelas ya Ibu dan Bapak. Tidak ada pertanyaan lagi Bu Bapak? Mohon izin bertanya Pak Bayu. Berarti Oke. kita boleh ya pakai RPP yang sudah kita upload kemarin gitu ya? Ya, boleh. Boleh ya. Oke. Cukup Bu Eni? Izin tanya Pak Bayu. Oke, Pak Dadang, monggo. Ini ada beberapa teman tadi yang tanya juga. Kalau di drive LMS itu ngirim RPP enggak ya Pak ya? Apa harus ngirim di situ juga? Drive Di yang LMS Pak. Ya itu kan suruh ngupload RPP. Ya. Kemarin Pak Agus. Itu kita harus ngirim atau enggak ya Pak? Ya, ngirim Pak. Kemungkinan itu yang akan jadi ini nanti dokumen yang akan diuji oleh para penguji. Kan lihatnya dari dokumen yang di-upload itu, Pak. Oh gitu. Berarti harus gitu, Pak. Nggih, harus. Jadi besok ya Ibu dan Bapak selain ngedit ya persiapkan dokumennya ya sesuai dengan lihat di LMS ya, mintanya seperti apa. Di sini itu, Pak. Seperti ini, Pak. Ini. Oke. Ini sama ini. Ini kemarin dibuatkan, Pak. Oh, ini kan untuk unggah RPP yang akan digunakan peer teaching kan sudah, Pak. Tapi ada sebagian yang belum mengunggah. Mohon diunggah ya. Mohon diunggah. Ya. Ini kemarin yang buat Pak Agus. Oh, gitu. Nggih. Apa namanya? Berarti drive-nya Pak Agus saya nggak bisa lihat. Makanya tanyanya kan apa harus diunggah apa enggak gitu. Ya, itu karena sebenarnya ini itu ini sebenarnya semua, Pak. Ya. Itu sebenarnya bahan untuk ujian sebenarnya Ibu dan Bapak. Jadi harapannya kemarin sudah dicicil juga oleh Pak Agus yang peer teaching gitu. Ternyata Pak Agus kemarin belum sempat untuk melakukan peer teaching ya. Tapi ya enggak apa-apa. Yang penting hari ini sudah selesai semua. Berarti ya diunggah aja Ibu Bapak
RPP yang digunakan hari ini gitu ya. Yes, siap. Oke. Jelas nggih Pak Bambang? Pak Dadang. Oke, Pak siap. Bayu, Oke. bertanya Pak Bayu. Monggo Pak Arif. RPP kita tuh boleh diperbaiki lagi, yang Gimana Pak? boleh diperbaiki lagi Pak Bayu. Boleh Pak, boleh. 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 Dan tentu dikuasai ya Pak, nanti kan ditanyakan mengenai RPP Bapak dan Ibu sendiri. Ya. Siap. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu dan Bapak? Tidak ada nggih? Bu Ari mungkin ada tambahan lagi? Nggak ada ya, Bu Ari? Oke. Baik, Ibu dan Bapak. Ada, Pak. Nggak ada. Nggih, matur nuwun Bu Ari. Baik Ibu dan Bapak, sekarang sudah jam 11 ya, lebih ya. Saya pikir kita cukup capek dengan dari siang hingga sekarang gitu ya. Saatnya Ibu dan Bapak juga istirahat. Besok kalau sudah editing dan lain sebagainya, ya istirahat dulu karena persiapan untuk hari Minggu kita uji komprehensif dari jam 7 pagi ya Ibu dan Bapak, dan semoga tidak sampai malam begitu. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu dan Bapak karena sudah mendedikasikan waktunya hingga malam untuk pertama kali gitu ya, dan saya mohon maaf sekali terpaksa kondisinya seperti ini karena memang di kampus juga banyak agenda yang harus dilakukan, dan tadi pengennya saya itu tak sambil tapi ternyata tidak bisa karena saya menghandle di acara itu juga gitu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Ari sudah menyempatkan waktunya juga, dan Ibu dan Bapak, semoga kita semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, kemudian kemudahan untuk menyelesaikan semua kegiatan, dan Ibu dan Bapak juga saya doakan lancar dan bisa lulus 100%. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Ya, saya mohon maaf jika ada kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bayu. Oke, sami-sami Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bayu, Bu Ari, teman-teman. Salam untuk keluarga di rumah. Saya izin live. Monggo, Pak.